Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat kreasi 3 puding cantik yang cocok banget untuk hantaran atau suguhan saat arisan. Tanpa berlama-lama, yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, siapkan blender, lalu masukkan 150 gram nangka, blender dengan 400 ml air. Nah, jadinya seperti ini ya setelah di blender. Kemudian siapkan pan, masukkan 1 bungkus Nutrijel Blend, ini yang kemasan 15 gram ya. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, vanili secukupnya, lalu tambahkan jus nangka, dan 300 ml air. Aduk-aduk dulu sebentar. Kalau dirasa warnanya kurang, bisa ditambah pewarna kuning secukupnya. Lalu ini saya masak sambil terus diaduk-aduk. Masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu ini saya ambil 350 ml. Kemudian ini saya biarkan sampai set. Kalau sudah set seperti ini, kemudian ini saya parut kasar seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, masak adonan puding santannya. Siapkan pan, masukkan 1 bungkus agar-agar blend, 100 gram gula pasir, 2 bungkus santan instan, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 600 ml air. Lalu ini saya aduk-aduk sebentar. Kemudian saya masak sampai mendidih. Selama memasak puding santannya, ini harus diaduk-aduk terus ya agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian ini saya angkat dan diaduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang.
Kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, lalu ini saya masukkan puding nangkanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur. Lalu ini saya siapkan loyang ukuran diameter 23 cm. Ini sudah saya basahi dengan air terlebih dahulu. Ini bertujuan agar nanti mudah saat mengeluarkan pudingnya. Kemudian tuang semua adonan puding. Lanjut saya buat lapisan puding selanjutnya. Siapkan pan, lalu tuang 3,5 gram agar-agar plain, 2 sendok makan gula pasir, 200 ml air, dan pewarna kuning secukupnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Dan ini kemudian saya masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu angkat. Tips agar puding menempel sempurna: apabila ditekan seperti ini permukaannya berkulit dan tidak lengket, tetapi ini masih belum set ya. Kemudian tuang adonan bening perlahan-lahan seperti ini. Lalu ini saya sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya saya panaskan lagi sisa puding nangka tadi. Lalu saya tambahkan 1 bungkus santan instan. Kemudian ini saya masak lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu ini saya angkat. Lalu puding nangkanya tadi saya cek dulu lapisannya. Kalau sudah seperti ini permukaannya, lalu saya tuang puding nangka santan di atasnya, pelan-pelan saja agar pudingnya tidak ambles. Tuang seperti ini, kemudian ini saya biarkan sampai benar-benar set. Kalau sudah set seperti ini, kemudian ini saya keluarkan dari loyang. Ini saya beri tusuk gigi bagian pinggir-pinggirnya. Lalu ini saya balik. Nah, ini dia puding nangka lapis santannya sudah jadi. Sekarang saya potong-potong kotak seperti ini ya.
Ini dia tampilan puding nangka lapis santannya, cantik sekali ya. Ini segar, lembut, kenyal, perpaduan rasa nangka dan santannya pas banget. Pertama-tama, siapkan seperempat buah naga, lalu potong menjadi 2 bagian ya teman-teman. Setelah itu siapkan wadah, kemudian kerok dan masukkan ke wadah chopper ya teman-teman. Kemudian haluskan. Nah, ini nanti setelah jus buah naganya halus, ini kita pakai kurang lebih 200 ml ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan. Kemudian siapkan panci, masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly, bisa pakai Nutrijel plain ya teman-teman. Setelah itu tambahkan air 600 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar ya teman-teman supaya merata. Setelah itu nyalakan kompor. Masak sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, kemudian ambil adonan 200 ml. Setelah itu untuk adonan bening yang kita ambil 200 ml tadi, kita tambahkan ke jus buah naga kurang lebih 200 ml juga ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk dan masak kembali sampai mendidih. Oh ya teman-teman, maaf ya, waktu memasak puding buah naganya tadi nggak ke-record. Setelah itu masukkan ke cetakan semangka segitiga ya, lalu diamkan sampai set. Setelah itu, sisa adonan yang diambil tadi kita masukkan 1 sachet susu kental manis. Lalu aduk-aduk dan masak kembali ya teman-teman. Setelah adonan buah naga agak set, kemudian kita masukkan separuh dari adonan putih tadi ya teman-teman. Lalu diamkan sampai lapisan atasnya sedikit mengeras. Setelah itu untuk sisa adonan terakhir kita beri pewarna hijau sedikit saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, timpa adonan putih tadi dengan adonan yang berwarna hijau sampai penuh ya teman-teman. Setelah itu diamkan puding sampai benar-benar mengeras. Setelah puding benar-benar set, kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi ya teman-teman supaya mudah. Nah teman-teman, puding semangka kita sudah jadi. Cantik sekali ya warnanya. Warna dari jus buah naga ini benar-benar cantik ya, apalagi ada biji-biji dari buah naganya, menambah sensasi seperti benar-benar biji semangka ya teman-teman. Nah, seperti ini juga tampilan puding semangka kita hari ini. Warna alami yang dihasilkan dari jus buah naga ini membuat puding semangka kita menjadi kelihatan lebih cantik dan menarik ya teman-teman. Puding ini juga cocok banget buat suguhan keluarga atau ide jualan untuk hantaran.
Untuk langkah pertama, saya siapkan pan, masukkan 2 bungkus agar-agar plain, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, atau untuk tingkat kemanisannya disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Lalu beri 1/4 sendok teh garam. Ini kemudian saya aduk-aduk dulu sampai rata. Kemudian saya tambahkan 500 ml air dan 500 ml santan. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata dan tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah itu tambahkan setengah kaleng susu kental manis, atau ini tadi beratnya sekitar 100 gram. Dan 250 gram ketan hijau. Lalu ini saya aduk-aduk kembali sampai semua rata. Kemudian ini saya tambahkan pewarna hijau secukupnya. Kalau dirasa sudah rata, lalu ini saya masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian saya angkat. Selanjutnya di sini saya siapkan cetakan seperti ini dengan diameter 23 cm. Jangan lupa dibasahi terlebih dahulu cetakannya. Kemudian tuang puding ketan hijaunya ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Kemudian biarkan pudingnya sampai setengah set aja. Sambil menunggu saya buat puding santannya, siapkan pan, masukkan 1 saset agar-agar plain. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula. Dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini saya aduk-aduk dulu sampai rata.
Kalau sudah rata, kemudian tambahkan 500 ml santan dan 1/4 kaleng susu kental manis. Kemudian aduk-aduk lagi sampai benar-benar rata. Lalu ini saya masak di atas kompor dengan api sedang. Tambahkan 1 lembar daun pandan, aduk-aduk sampai mendidih agar santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, saya angkat dan aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya menghilang. Sekarang saya lihat puding ketannya ini sudah setengah set ya, bagian permukaannya. Kalau sudah tidak lengket, tapi ini belum benar-benar set, dan kalau ditekan ini masih belum keras. Kemudian timpa adonan putihnya, pelan-pelan saja seperti ini sampai cetakannya penuh. Kalau sudah seperti ini, kemudian biarkan sampai benar-benar set. Ini pudingnya sudah benar-benar set, saatnya saya keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk gigi. Sematkan di bagian pinggirnya seperti ini, lalu balik. Dan mudah dilepas ya. Nah, ini dia puding tape ketan hijaunya sudah jadi. Ini teksturnya lembut, dari rasanya ini manisnya pas, dan rasa perpaduannya seger dari tape dan gurih santannya pas banget ya. Puding ini cocok banget untuk suguhan saat kumpul-kumpul keluarga. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.